Dalam sejarah panjang operasi militer, prajurit Kopassus selalu dikenal sebagai petarung tanpa tanding. Mereka bukan hanya pasukan elit, tetapi juga legenda hidup yang menaklukkan musuh dengan kecepatan, kecerdasan, dan keberanian luar biasa. Sebagai pasukan yang dijuluki hantu rimba, Kopassus memiliki satu prinsip yang tak tergoyahkan: pantang mundur sebelum musuh benar-benar tumbang. Namun di balik kebanggaan itu, ada kisah yang mengguncang hati. Kisah tentang seorang prajurit Kopassus yang gugur setelah ditembak oleh perompak Rusia. Sebuah kejadian yang memicu kemarahan luar biasa di antara rekan-rekannya. Dengan dendam membara dan strategi yang matang, 20 prajurit Kopassus melakukan aksi balasan yang mengguncang dunia. Mereka menantang ratusan perompak bersenjata lengkap di lautan lepas dan menang. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Bagaimana aksi pertempuran yang begitu luar biasa ini terjadi? Ikuti terus video ini sampai selesai agar kita semua tahu betapa hebatnya prajurit TNI kita. Salam NKRI harga mati. Misi itu dimulai seperti operasi biasa. Kapal yang diawaki oleh pasukan elit Kopassus sedang dalam perjalanan untuk mengawal kargo penting di perairan internasional. Informasi intelijen menyebutkan adanya ancaman perompak Rusia yang semakin berani beraksi di wilayah tersebut. Namun tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam yang kelam bagi salah satu prajurit terbaik Indonesia. Malam itu ombak berteriak tenang, namun ketenangan itu berakhir dalam sekejap. Tanpa peringatan, kapal yang diawaki Kopassus diserang dari kejauhan. Kilatan peluru berterbangan mengenai lambung kapal, menimbulkan percikan api dan suara ledakan kecil. "Sial, kita diserang!" teriak salah satu prajurit. Mereka segera mengambil posisi bertahan. Namun di tengah hiruk-pikuk serangan, satu peluru menembus dada seorang prajurit Kopassus bernama Sersan Damar. Damar adalah seorang prajurit yang dikenal dengan ketenangannya di medan tempur. Namun kali ini nasib berkata lain. Dengan darah yang mengalir deras dari dadanya, ia tersungkur. Rekan-rekannya mencoba menolongnya, tetapi nyawanya tak tertolong. "Kita tak bisa membiarkan ini begitu saja," bisik Letnan Arya, pemimpin tim. Mata 19 prajurit lainnya berubah merah. Tidak ada belas kasihan. Damar bukan sekedar rekan, dia adalah saudara mereka. Darahnya harus dibayar dengan darah. Setelah mengidentifikasi sumber tembakan, mereka menemukan kapal induk perompak Rusia yang bersandar di sebuah pulau terpencil. Jumlah mereka lebih dari 150 orang. Tapi angka itu tidak membuat Kopassus gentar. Dengan persiapan yang matang, 20 prajurit Kopassus menyusun rencana. Malam itu mereka menyusup ke pulau tersebut dengan cara yang hampir mustahil. Tanpa suara, tanpa jejak. Di bawah bayang-bayang malam, mereka bergerak cepat. Setiap langkah mereka diperhitungkan. Mereka memanfaatkan teknik silent skill, sebuah metode khas Kopassus untuk melumpuhkan musuh tanpa suara. 2 perompak pertama yang berjaga di pantai bahkan tidak sadar ketika leher mereka digorok dari belakang. Tubuh mereka tersungkur ke pasir tanpa suara. Tim Kopassus bergerak maju. Kini mereka sudah berada di dalam markas musuh. Saat fajar mulai menyingsing, perompak Rusia sadar bahwa ada yang tidak beres. Mayat-mayat rekan mereka ditemukan berserakan. "Alarm! Kita diserang!" teriak salah satu perompak. Namun sebelum mereka sempat bersiap, letusan senjata Kopassus mulai menggema. Dor, dor, dor. Dengan kecepatan luar biasa, Kopassus menyerbu ke dalam markas. Arya sang komandan menembak 2 perompak yang bersembunyi di balik meja dengan satu
tarikan pelatuk. Tembakan tepat di kepala. Sementara itu, Sertu Jaka melompat ke arah musuh, merobohkan mereka dengan teknik bela diri yang mematikan. Dalam pertempuran jarak dekat, mereka menunjukkan kenapa mereka disebut hantu rimba. Sersan Rahmat menggunakan pisau komandonya untuk menebas tenggorokan seorang perompak. Darah menyembur, tetapi dia tak berhenti. Dengan cepat ia meraih senapan musuh dan melepaskan rentetan tembakan ke arah 5 perompak lain yang mencoba melarikan diri. Dari sisi lain, Kopral Reza bertarung dengan tangan kosong melawan 3 perompak yang mencoba menyerangnya dengan pisau. Dengan gerakan kilat, dia menangkap pergelangan tangan lawan, mematahkannya dalam sekejap, lalu menghantam wajah musuh dengan siku hingga tulang hidungnya hancur. Perompak Rusia yang awalnya percaya diri mulai panik. Mereka menyadari satu hal, mereka bukan melawan manusia biasa, mereka melawan hantu. Hanya dalam waktu 30 menit, keadaan berbalik drastis. Dari 150 perompak, lebih dari 100 sudah tewas. Sisanya mencoba melarikan diri ke kapal mereka. Namun Kopassus sudah mengantisipasi itu. 2 tim Kopassus yang lain sudah berjaga di dermaga. Begitu perompak-perompak itu berusaha kabur, rentetan peluru kembali menghujani mereka. Tak ada yang selamat. Ketika pertempuran usai, 20 prajurit Kopassus berdiri di antara ratusan mayat musuh. Tak ada satupun dari mereka yang gugur. Hanya beberapa yang mengalami luka ringan. Letnan Arya menatap ke arah laut. Dengan suara pelan tapi tegas ia berkata, "Damar, tugas kami sudah selesai. Kau bisa beristirahat dengan tenang." Para prajurit lainnya memberi hormat. Hari itu, dunia kembali mengingat satu hal. Jangan pernah menantang hantu rimba.